Demi wujudkan impiannya sebagai pemain sepak bola profesional, Darius Sinathrya rela sekolahkan anak hingga ke luar negeri. Keinginan putra sulungnya itu pun sempat tertunda lantaran Lionel dianggap masih belum mampu menjalani hidup seorang diri yang jauh dari kedua orang tuanya. Seperti apa perjuangan yang dilakoni Lionel hingga akhirnya bisa mendapatkan izin untuk mengenyam pendidikan sepak bola? Benarkah Dona sempat melarang anaknya untuk pergi ke Eropa? Pertama karena memang anaknya punya cita-cita dan punya keinginan yang besar banget untuk jadi pemain sepak bola. Kalau Leo dan Diego ya dua-duanya. Kalau Leo tapi masih punya cita-cita kedua lah gitu. Nah, aku bilang sama mereka dari mereka masih SD, kalau mau jadi pemain bola ya harus belajar di tempat di mana kiblat sepak bola dunia ada gitu ya. Jadi mungkin yang liganya terbaik gitu ya. Ya di Eropa. Terus kita coba wujudin itu. Kita ngobrol panjang dari Leo kelas 6 SD sebenarnya. Sempat berpikir sama Dona mungkin lulus SD masuk SMP langsung di sekolahin ke sana, tapi ternyata kita ngelihat Leo-nya belum siap waktu itu. Akhirnya begitu dia naik kelas 3 ya, naik kelas 3 SMP, kita ngelihat anaknya udah siap dan dia benar-benar selama 2 tahun dia tunjukin komitmen yang tinggi untuk latihan, untuk ningkatin performance-nya dia, dan ya diterima di sekolahnya dan akhirnya berangkat gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini kita bukain jalan, selebihnya ya tergantung anaknya seberapa besar keinginannya dan kemauannya untuk terus berkembang, belajar dan jadi yang terbaik, jadi terbaik versinya dia. Pasti pasti khawatir dan kita coba siapin semaksimal mungkin supaya anaknya bisa lebih nyaman dalam proses adaptasinya dia. Ada banyak tahapan yang kita lewatin sama-sama, bukan cuma Leo aja kita lepas, tapi kita juga sebagai orang tua juga terlibat di dalamnya dan kita pantau terus. Proses komunikasi juga coba kita jaga, kita nggak pengen terus komunikasi jadi satu keharusan ya, kalau pengen ngobrol, pengen telepon, pengen say hi anytime gitu kan, tapi nggak jadi keharusan harus dijadwalin atau gimana, enggak. Tapi intensitas dan kualitasnya yang kita cari di sana gitu. Jagain supaya anaknya juga tenang. Nggak gampang 14 tahun tinggal jauh dari orang tua. Tapi pengalaman dari sekolahnya sendiri bilang bahwa anak-anak itu begitu udah lewat masanya, mereka udah ikut kegiatan, udah nggak ada waktu lagi buat mikir yang lain-lain karena memang capek banget dan padat banget kegiatannya. Ya ada momen-momennya, momen-momen haru mungkin ya, ketika lagi ngobrol berdua atau telepon sama Leo misalnya, atau kita lagi diskusi masalah apa yang udah berjalan selama ini gitu. Pasti adalah momen harunya Dona gitu ya, apalagi Dona orang yang sangat-sangat sensitif gitu. Dan ya jadi tugas kita untuk saling menguatkan dan jadi sandaran. Cuma sejauh ini selalu positif. Apa yang kita rasain itu selalu positif. Kita ngelihat Leo, kita sangat-sangat bangga dan berpikir Leo anak yang sangat hebat, bisa survive. Bahkan ketika masuk setelah libur gitu ya, masuk lagi ke center, dia sama sekali bebannya lepas, dia langsung jalan ke center dan begitu pisah ya udah gitu, dia tahu apa yang harus dilakuin, nggak ada drama-drama yang aneh-aneh gitu kan. Dan begitu kita udah sampai Indonesia, kita berkabar juga ya udah semua kayak aman, normal gitu. Walaupun kita tahu pasti deep down dia mencoba begitu keras untuk bisa ngelewatin semuanya dan bertahan di sana. Untuk mendapatkan berita terupdate, tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya.